Ya, dan pemirsa perdagangan di sesi kedua di hari ini sudah ditutup. Terpantau IHSG di penutupan perdagangan di sesi kedua di hari ini berada di zona hijau. Setelah juga kalau kita lihat tadi 1 jam sebelumnya kita pernah membahas juga terkait dengan bagaimana IHSG di perdagangan hari ini yang mampu bertahan di level psikologisnya di 8.600-an. Dan ternyata IHSG juga sampai dengan sesi penutupan berada di level psikologis 8.660,49 dengan penguatannya berada di 0,46%. Dan kini kita lihat pergerakan indeks secara sektoral seperti apa, Dina? Ya, kita lihat di tengah penguatan IHSG pada hari ini, yaitu pada tanggal kembar 12/12 atau 12 Desember 2025. 4 sektor pertama justru didominasi oleh kinerja negatif atau terkoreksi. Finansial melemah 0,4%, begitu juga dengan konsumer dan perindustrian yang melemah masing-masing 1,23 dan 0,56%. Sedangkan non konsumer berhasil menguat 0,4%. Kita lihat ke 4 sektor lainnya ada yang menarik, yaitu bahan baku yang terbang lebih dari 5,5%. Sedangkan sisanya masih berada di zona hijau, kebanyakan energi dan juga properti menguat masing-masing lebih dari 1%, sedangkan infrastruktur melemah atau tertekan 0,86%. Kita lihat ketiga sektor yang terakhir, teknologi kembali menjadi biang kerok pada hari ini menjadi lagarde paling berat bagi IHSG dengan pelemahannya 2,2%, begitu juga dengan transportasi yang tertekan moderat 0,12%, kesehatan menguat 0,55%. Dan kini kita lihat untuk rupiah. Rupiah berada di zona penguatan, menguat 0,18% di 16.635 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kini kita lihat bagaimana rupiah terhadap mata uang lainnya di perdagangan saat ini. Ya pemirsa, terhadap Singapura dolar rupiah menguat 0,1%, terhadap yen Jepang rupiah menguat 0,33%, dan terhadap euro Eropa rupiah menguat 0,26%. Ya pemirsa, mengamati pergerakan IHSG di perdagangan saat ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai sentimen yang ada ya. Di antaranya ada sentimen terkait dengan OJK yang memproses 2 calon lembaga kripto. Dina mungkin boleh dijelaskan terkait dengan OJK yang saat ini tengah memproses 2 calon lembaga kripto. Ini seperti apa, Dina? Ya, betul sekali. Menarik untuk dicermati bahwa di tengah hura-hura ya, karena ditutup Hura-hura. berhasil menguat di tengah hura-hura IHSG pada hari ini, ada data domestik yang memang cukup mengkhawatirkan dari sektor keuangan mikro, yaitu di mana Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan atau ITSK, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto atau IAKD, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fauzi mengatakan bahwa saat ini calon lembaga yang tadi sudah disebutkan oleh Sinta sedang melakukan proses perizinan OJK. Hasan menjabarkan bahwa tahapan ini meliputi pemeriksaan atas pemenuhan setiap dokumen dan juga pemeriksaan pemenuhan atas seluruh persyaratan yang dikenakan kepada pemenuhan perizinan dimaksud sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan OJK yang terkait. OJK sendiri mencatat pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan semakin menipis per Oktober 2025, nominal piutang mencapai 505,3 triliun rupiah, hanya naik 0,68% secara tahunan, padahal bulan sebelumnya piutang pembiayaan masih naik 1,07% secara year on year, dan pada periode yang sama tahun lalu naik ke 8,37% secara year on year. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK Agusman mengatakan bahwa piutang pembiayaan yang bergerak kencang per Oktober 2025 dalam modal kerja tumbuh 9,4% secara year on year. Profil risk perusahaan pembiayaan non-performing loan atau NPL gross sebesar 2,47% dan net 0,83%. Adapun pada periode yang sama pinjaman daring atau pindar atau pinjol justru semakin kuat menjelang akhir tahun. Per Oktober 2025 outstanding pembiayaan pindar mencapai 92,92 triliun rupiah, naik 23,86% secara year on year. Pada bulan sebelumnya outstanding pembiayaan tumbuh 22,16% secara year on year. Akan tetapi pertumbuhan pada bulan ke-10 tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Baik, lalu terkait dengan indeks dolar Amerika Serikat yang melemah ke 98,39% di perdagangan kemarin, nampaknya juga terlihat ya, di mana kalau kita lihat rupiah saat ini juga berada di zona penguatan. Apakah ini sebetulnya penguatan pada rupiah yang terjadi saat ini adalah juga cerminan bahwa indeks dolar ini terus melandai?
Ya, kalau kita lihat memang indeks melandai setelah The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada hari Rabu kemarin, di mana pemangkasan suku bunga membuat dolar Amerika Serikat menjadi kurang menarik, sehingga investor menjual aset dolarnya dan memindahkan ke aset non-dolar Amerika Serikat. Kondisi ini menguntungkan Indonesia karena dana asing yang semula ditempatkan di dolar Amerika Serikat bisa berpindah ke emerging market, terutama ke Indonesia. Nah, Amerika Serikat sendiri mencatat defisit neraca perdagangan sebesar 52,8 miliar dolar Amerika Serikat pada September 2025 yang merupakan level terendah sejak Juni 2020. Angka ini menurun dibandingkan dengan defisit Agustus sebesar 59,3 miliar dolar Amerika Serikat dan lebih baik dari perkiraan pasar yang sebesar 63,3 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor melonjak 3% menjadi 289,3 miliar dolar Amerika Serikat, level tertinggi kedua dalam sejarah. Kenaikan terutama didorong oleh emas, non-moneter, produk farmasi dan juga jasa keuangan. Namun penurunan terlihat pada ekspor komputer, perjalanan dan transportasi. Sementara itu impor meningkat lebih lambat yaitu 0,6% menjadi 342,1 miliar dolar Amerika Serikat, terutama disebabkan lonjakan impor produk farmasi serta kenaikan pada emas non-moneter, aksesori komputer, transportasi dan jasa keuangan. Penurunan terjadi pada impor komputer, minyak mentah, peralatan listrik dan juga perjalanan. Baik, jadi kalau kita pantau memang sebetulnya terkait